Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Alvin Harandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map wawasan kebangsaan dan bela negara yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Apa itu wawasan kebangsaan? Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang sebagai bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Dalam wawasan kebangsaan, sebuah negara haruslah memiliki identitas. Bagi Indonesia, identitas tersebut adalah bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera, yaitu bendera berwarna merah dan putih, disebut sangsaka merah putih atau kadang disebut juga sang biwarna. Bendera merah putih ini berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, dengan bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya memiliki ukuran yang sama. Bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi Republik Indonesia. Lambang negara, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, yaitu burung Garuda yang kepalanya menoleh ke kanan dengan perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher sang Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu, yang dituliskan pada pita yang dicengkram oleh sang Garuda. Lambang ini dirancang oleh panitia teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Garuda Pancasila kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950. Lagu kebangsaan. Adapun lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh Wakil Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda kedua. Selain itu, dalam wawasan kebangsaan juga dikenal 4 konsepsi dasar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Atau agar mudah diingat, kita bisa singkat dengan PBNU. Konsensus ini juga merupakan 4 pilar kebangsaan yang gencar sekali disosialisasikan di masyarakat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sejak era almarhum Bapak Taufik Kemas. Nah, kita bedah satu persatu yuk. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kala itu, Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Adapun isi Pancasila kala itu adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dari dasar tersebut, Pancasila kembali dirumuskan hingga kemudian muncul pada Piagam Jakarta dengan bunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mengakomodir seluruh elemen bangsa Indonesia, maka kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti isi Pancasila yang kita ketahui hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya lebih ditekankan pada perbedaan kepercayaan dan keanekaragaman agama di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam Garuda Pancasila pengertiannya diperluas tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan menjadi Bhina Ika Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Makna tersebut memberikan nilai inspiratif pada sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan
dan berhasil menumbuhkan rasa semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika diangkat menjadi semboyan dan diabadikan pada Garuda Pancasila. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Karena peristiwa proklamasi tersebut merupakan simbol bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah lahir sebuah negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga BPUPKI. Hasil rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk diperiksa ulang dan kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kembali pada sejarah bahwa sebenarnya ada beberapa momen penting yang juga patut kita ingat yang terjadi sebelum PPKI maupun BPUPKI, yaitu Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, serta Kongres Pemuda 1 dan 2 yang kesemuanya itu merupakan tonggak sejarah perjuangan nasional. Budi Utomo, organisasi Budi Utomo didirikan Jakarta tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia. Budi Utomo didirikan dari sebuah kesadaran tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Hal tersebut tanpa disadari merupakan titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Sehingga hari berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei diabadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masih pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Dan di awal tahun 1925, Indische Vereniging kemudian mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui strategi solidaritas swadaya dan non-kooperasi yang tidak sekedar memperhatikan aspek kesatuan nasional tapi juga kesetiakawanan internasional. Perhimpunan Indonesia juga melakukan propaganda internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah Indonesia. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Muhammad Yamin saat itu menyampaikan sebuah resolusi berupa 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Namun demikian, penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan menjadi kontroversi, dan barulah setelah diganti menjadi bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda 2, kontroversi tersebut berakhir dan menjadi sebuah kesepakatan. Selanjutnya adalah bela negara. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam bela negara sendiri, bela negara memiliki 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai seorang ASN, tentunya kita harus mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam keseharian kita. Untuk itu, mari kita lihat fungsi ASN terlebih dahulu. Pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, ASN sebagai pelayan publik. Ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, masuk dalam implementasinya, maka seorang ASN haruslah memegang teguh dan menjiwai nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila tercipta dari nilai-nilai kebaikan, serta nilai-nilai luhur yang ada pada bangsa Indonesia. ASN adalah role model negara. Artinya, sikap ASN mencerminkan bagaimana negara tersebut. Karena itulah, ASN harus pandai dan apik dalam bersikap.
kapanpun, dan dimanapun, guna menjaga nama baik bangsa dan negara. Terakhir, seorang ASN haruslah bersikap profesional. Dalam hal ini, wajib memiliki integritas dan moralitas yang baik, mampu memahami setiap hak dan kewajibannya secara seimbang, serta memberikan yang terbaik sesuai dengan proporsinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.